Dan ini adalah fitnah yang sangat kejam. Dai-dai yang menyebarluaskan fitnah-fitnah tersebut tersangka. Tidak perlu lagi klarifikasi. Yakinin si korban ini nggak gampang, perlu jam, perlu waktu, sama tapi dilumut. Bentar fasih katanya. SAM klarifikasi, bilangnya saya nggak pernah melakukan hal itu, padahal udah jadi tersangka. Waduh. diajarkan untuk tidak mudah menyebarkan setiap berita. Ahmad Misri sudah menjadi tersangka. Jadi tidak perlu lagi klarifikasi. Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali pun melakukan hal yang seperti ini. Kita masih update kasus kembali dari SHM ya, dugaan pelecehan terhadap santri-santrinya. Nah, yang dimana ada belok-beloknya juga nih. Nah, banyak banget yang komentar ya, oh jangan fitnah, jangan sok tahu gitu. Ini semua kita tunggu kelanjutannya. Nah, pertanyaan Let's Go, kalian ini masih mendukung yang WNA apa WNI? Kalau Let's Go berdiri di sisi korban ya. Karena kemarin ini memang nih dia udah klarifikasi SAM ya, dia lagi ada di Mesir. Tapi ada juga nih dari Habib Mahdi Alatas gitu. Dia mengatakan pada klarifikasinya SAM, udah nggak usah klarifikasi, lu udah jadi tersangka, cepet ke kepolisian. Nah gitu katanya guys. Dan kalau kalian yang masih ini ya fanatik banget ya, nah jadi ada korbannya udah berkumpul guys. Ada korban yang dari Mesir, ada korban yang dari Bandung, ada korban yang dari Bogor gitu. Nah ini katanya udah berkumpul dan udah menceritakan kesaksian mereka dan patternnya sama. Ini Let's Go bakal kasih penjelasan ya gitu dari Ustadz Habib Maki sama Habib Mahdi Alatas. Nah kalian bilang mereka bohong juga. Mereka sumber terpercaya loh. Coba kita klarifikasi singkat ya dari SAM dulu. Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia. Panggilan kepolisian datang sesudah saya berada di Mesir, kurang lebih sekitar 15 hari. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Baraskrim, khususnya para penyidik yang memberikan kesempatan menyampaikan kesaksian saya. Panggilan kepolisian ini sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, sebagaimana bayangkan atau disebarkan atau sebarluaskan oleh banyak orang. Yang kedua, tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya. Oh, itu guys. Maka mohon teliti karena bukti-bukti yang saya punya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Yang terakhir, tuduhan fitnah yang sangat kejam, yang sangat melukai hati saya dan setiap orang muslim adalah fitnah terhadap Rasulullah Muhammad SAW melakukan pelecehan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an, na'udzubillah min zalik, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu an, bahwasannya beliau kalau masih ada di zaman sekarang bisa ikut menonton video yang tidak senonoh. Saya minta kepada ustadz yang menyebarkan informasi tersebut atau fitnah atau tuduhan tersebut mendatangkan walaupun satu video. Saya berfatwa dengan demikian. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian. Dan ini adalah fitnah yang sangat kejam. Dan disayangkan banyak dai-dai yang menyebarluaskan fitnah-fitnah tersebut tanpa tabayun kepada saya, padahal nomor kontak saya ada sama mereka. Nah, itu salah satu klarifikasinya guys. Jadi dia di sini klarifikasi, dia udah dapat panggilan secara online polisi ya. Kalau Let's Go sih agak bingung juga ya, ada ya laporan. Ada pemanggilan polisi secara online. Nah, itu Let's Go agak bingung ya. Setahu Let's Go sih, ya kalau polisi ya surat ya, atau enggak langsung dibawa gitu. Nah, tapi dia bilang secara online. Nah, ini atau juga. Terus dia bilang saya dapat fitnah dari ustadz-ustadz yang udah menyebarkan fitnah tersebut gitu. Dan dai-dai di Indonesia gitu yang udah fitnah secara kejam katanya sangat disayangkan padahal mereka punya nomor teleponnya itu. Nah, menurut kalian klarifikasinya dia benar nggak itu? Benar-benar apa ya? Benar wow gitu maksudnya. Kalau Let's Go ya selama buktinya ada, kita lihat lebih kuat bukti yang mana gitu. Karena kan untuk menetapkan orang jadi tersangka kan yang pertama cuman punya dua alat bukti ya. Yang pertama adalah adanya keterangan saksi atau keterangan ahli, adanya surat atau petunjuk dan keterangan terdakwa gitu loh. Ya bisa jadi juga keterangan tadi keterangan korban juga. Nah, korbannya udah ada, petunjuknya diduga udah ada, keterangan dari para ahli diduga udah ada, ya dia bisa ditetapkan jadi tersangka gitu. Memang kita nggak boleh fitnah sembarangan ya, tapi kalau dari tahun 2017 ternyata lembaga-lembaga udah tahu kelakuannya kayak gitu, kemungkinan dia menjadi dan melakukan hal tersebut kembali lagi di 2019, 2021, itu juga bisa terjadi lagi guys. Dan ini klarifikasi dari Habib Mahdi Alatas tentang statusnya SAM yang diangkat diduga jadi tersangka ya guys ya. Ahmad Misri
sudah menjadi tersangka. Jadi tidak perlu lagi klarifikasi. Silahkan menghadap Mabes Polri untuk tindak lanjut kasus yang dilaporkan pada tanggal 28 November 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia guys. Jadi soalnya yang membuat berita ini juga bukan orang sembarangan guys. Yaitu juga ada Habib Mahdi Alatas, Ustazah Oki, lalu juga Habib Maki gitu. Dan ini juga bukan orang-orang sembarangan. Kok kalian marah tuh? Kok kalian nggak membela WNI? Nggak membela Ustadz dalam negeri? Itu gimana nih pertanyaan Let's Go itu? Ada yang bilang sini komennya jangan fitnah guys gitu. Tapi ulama besar loh yang speak up gitu. Selama nggak ada bukti asal jangan percaya dulu mbak gitu. Dia itu bukan lagi saksi tapi udah tersangka. Kalau udah buron buktinya udah ada pasti di polisi. Gimana sih? Nah, ada yang bilang baru kali ini mendengar ada klarifikasi kepolisian lewat online. Sebenarnya tugas pengacara itu apakah mendampingi klien atau mewakili kehadiran klien ke kantor polisi? Buktikan aja di pengadilan, ingat tahun 2017 udah mengaku. Intinya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api dan semua orang berhak melindungi diri. Akan tetapi klarifikasi di zaman sekarang sudah tidak berlaku dan dipercaya. Ya nggak apa-apa kalau klarifikasi kan salah satu usaha kita untuk membela diri sendiri ya. Nggak apa-apa katanya. Nah tapi ini guys, wah ini kaget banget sih ada pernyataan ya, cerita dari Habib Mahdi ya. Ceritakan bagaimana dia ketemu korban-korbannya dan ceritanya tuh wah sangat-sangat menyentuh hati guys. Ini kalian dengar ya. Ini bukan Let's Go yang ngomong ya. Ini Habib Mahdi Alatas yang ngomong guys. Bahwa Syekh kenapa demikian? Ya kan? Lalu si Syekh itu mengatakan nggak apa-apa kok Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali pun melakukan hal yang seperti ini. Cari video yang berkaitan dengan orang tersebut. Ada muka yang sama dengan baju yang sama. Saya buka, saya dengerin dari awal sampai akhir. Loh, ini apa ini kok gitu? Kok homoseksual? Kok pelecehan yang di luar nalar saya juga, lelaki sama lelaki seperti itu. Dan dilakukan kepada santri. Nah, saya baca kronologis. Yang akhirnya jam 11 malam saya di grup saya katakan saya sudah mendengar semua, saya sudah membaca daripada kronologisnya, saya mohon bisa segera ditemukan saya dengan para korban. November 2025 kita ketemu di rumahnya Ustadz Abi Maki di Depok kurang lebih jam 9 malam. Saya dengan Habib Abdurrahman Habsyi kebetulan datang bersama, lalu datang lagi Ustadz Azhari, kemudian ada Ustadz Yusuf Mansur. Mereka semua memberikan klarifikasi sama saya kejadian tahun 2021. Itu dia, Bib. Ini permasalahan baru. Korban yang satu masih ada di Mesir. Saya bilang kalau begitu jangan ada yang di blow up. Kenapa? Karena saya tahu sepak terjang orang-orang itu kalau homoseksual biasanya ancamannya itu bahaya. Tolong kita amanin dulu ini anak yang masih ada di Mesir dan di bawah umur anaknya. Setengah jam kemudian saya dijawab, ditelepon oleh KBRI. Nah korban-korban yang lain ini kita nggak tahu posisinya di mana. Nah itu dia guys. Jadi kita stop dulu ya. Jadi ada salah satu korban tahun 2021. Nah dia bilangnya 2021. Kalau kemarin Resko dapat cerita dari tahun 2019. Nah ini mungkin berbeda atau sama orangnya nih, nggak tahu juga ya. Dia bilang tahun 2021 juga ada korbannya itu di bawah umur guys gitu, di Mesir juga. Jadi dia minta kita amanin dulu nih. Dia minta bahkan minta supaya ini jangan kasus di blow up dulu gitu, karena dia tahu kalau ada orang-orang belok, nah itu ancamannya tuh sangat-sangat kejam gitu loh ya kan gitu. Dan dia juga udah dapat cerita, dia udah lengkapin kronologinya apa yang disebutkan dan difitnah kemarin kalau Rasul dengan sahabatnya juga melakukan hal yang sama. Nah itu yang bikin dia kesel. Dan bikin umat kesel juga ya. Dan korbannya apalagi. Udah ada ketemu di rumahnya Ustadz Abi Maki, ada Ustadz Yusuf Mansur juga guys. Sama Habib Abdurrahman Habsyi gitu. Ustadz Azhari juga datang. Dan memberikan klarifikasi benar di tahun 2021 itu ada korban lagi. Nah, jadi para ustadz ini sebenarnya udah tahu dong kejadian di tahun 2021 dan di tahun 2017. Tapi kan 2017 dimaafin, 2021 ada lagi, kok diem ini? Baru di tahun 2025 November itu baru ada pelaporan guys. Sebenarnya kan dari SAM ini berarti udah dikasih kesempatan berkali-kali, tapi katanya belum sembuh ya. Memang kalau misalnya benar ya diduga berita benar ini belok ini memang susah sembuhnya. Nah korban-korban yang lain ini kita nggak tahu posisinya di mana.
Akhirnya kita mencoba, kita cari, akhirnya Ustadz Abi Maki menghubungi Rumah Teduh yang memiliki data tentang anak-anak tersebut, memiliki nomor telepon dan sebagainya, dan pernah juga dibina di Rumah Teduh. Dibilang ada satu di Bandung. Untuk meyakinin si korban ini nggak gampang, perlu jam, perlu waktu, perlu benar-benar satu hal yang korban ini mengalami trauma yang sangat mendalam. Begitu dia ngelihat saya pun dia sudah nggak respect sama saya. Dia bilang, Anda Ustadz? Iya, saya nggak respect sama Anda. 5 jam saya yakinin. Ya, alhamdulillah ternyata si korban ini mau bercerita. Antara si video dengan korban ini itu tidak saling kenal. Korban yang tadi di video sama korban yang ini tidak kenal. Yang lokasinya juga berbeda. Wilayahnya berbeda, zamannya juga berbeda. Jadi 2 orang ini tidak saling kenal. Lalu saya tanya, apa kok sampai Anda mau melakukan seperti itu? Pertama, kejadiannya itu di Purbalingga. Di Purbalingga si korban ini berusia 15 tahun. Ya, saat itu si Syekh Ahmad Misri ini sedang dakwah di sana. Kebetulan bertamu ke rumah ke pondok pesantren pamannya si korban. Ditemenin. Setelah ditemenin, ngobrol-ngobrol, mau nggak saya berangkatin ke Mesir. Ini guys. Untuk menjadi hafiz Al-Quran. Kita pause dulu. Sebelum ini terlalu jauh ya. Jadi di sini katanya ada korban yang di video. Nah, jadi yang di video ini korban lainnya dan ditemuin juga ada korban lagi. Nah, jadi kejadian awal itu memang di Purbalingga. Nah, di sini dia mulai menceritakan modusnya, bagaimana si SAM ini mulai melancarkan modusnya ya. Kan ini di pondok pesantren ya. Jadi acaranya di pondok pesantren, pamannya korban ini, nah dia datang jadi ini jadi penceramah di sana. Nah terus habis itu ketemulah sama si korban. Terus ditanyain, kamu mau nggak belajar atau sekolah di Mesir gitu. Dia bilang si korban ini, mau dong. Siapa yang nggak mau? Nah, oke, kalau kamu bener mau berangkat ke Mesir, nah kita ada cek fisik. Nah, di cek fisik inilah fisiknya semuanya dicek, guys. Disuruh buka semuanya, dicek gitu. Yang bikin korban ini sangat-sangat trauma dan juga dia sampai nggak percaya Ustadz. Kan tadi dia bilang ketemu korban, Bapak Ustadz, saya udah nggak percaya, saya udah nggak respect. Itu korban, guys. Kalian masih nggak membela berdiri di samping korban? Oh, itu periksa kalian. Kamu bener mau? Yakin kamu mau? Yakin? Ya udah saya cek fisik. Cek fisik gitu kan. Namanya anak umur 15 tahun, nggak pernah keluar negeri, nggak tahu luar negeri, suruh dicek fisik. Apa cek fisiknya? Dokter buka baju begini, lihat mau ada tatonya nggak, ada cacat nggak dan sebagainya, seperti itu. Akhirnya suruh buka celana, tadinya nggak mau kalau namanya cek fisik gitu kan ya. Termasuk mohon maaf, alat kelaminnya itu dipegang. Ya, alat kelaminnya dipegang dan sebagainya. Ya udah. Nah, kejadian kedua, tapi diberangkatin nggak? Diberangkatin. Yang diberangkatin. cek fisik itu? Iya, diberangkatin. Karena janjinya tadi. Karena janjinya. Nah, kejadian keduanya itu waktu di Jakarta. Ya, di Jakarta di rumahnya si Ahmad Misri ini itu juga dilakukan. Korban yang sama, tapi di lumut. Bibirnya, ya kan, supaya ntar fasih katanya. Ya, gitu. Ya, gitulah. Ya, supaya fasih nanti. Waduh, itu dia guys. Waduh. Jadi ternyata korban yang sama tuh nggak cuma sekali, 2 kali, mungkin lebih dari 2 kali guys. Nah yang pertama, yaitu pala tuyulnya dipegang-pegang guys. Kan dicek fisik ada tato nggak, ada cacat nggak, ada apa nggak gitu ya. Seperti yang dibilang, kita nggak pernah keluar negeri. Ya mungkin seperti ini. Karena kalau di bandara kan kita dicek badan kita ya. Tapi kalau mau keluar negeri sekolah mungkin memang perlu dicek ya gitu. Ternyata ada pala tuyulnya dipegang-pegang guys. Pala tuyulnya dipegang-pegang. Dan nggak cuman itu, kejadiannya juga sempat di Jakarta, di rumahnya SAM ini. Seperti cerita kita kemarin. SAM ini bahkan sampai melumat. Waduh, dia punya bibir itu dilumat guys. Gimana nggak jijik, gimana nggak trauma, gimana nggak... Dan ini dari keterangan korban loh. Dan korbannya ada banyak. Kalian masih nggak percaya? Waduh. Dan alasannya ketika melumat bibir ya, ini supaya kamu nanti fasih gitu. Fasih untuk pelafalannya. Wah, ini kalau kalian tahu Gufron ya, ya kan, kalau tahu Gufron dia juga pernah melakukan hal yang sama nih sama ininya kan, nah, sama pengikutnya kan. Waduh, ini di transfer, harusnya transfer energi nih, transfer
Ludah ini, ludah gimana ini? Korban B ini di Bogor. Oh, di Bogor ya, Saya guys? ketemu, dan dia juga histeris melihat saya, bahkan dia bilang, saya tuh udah gak percaya sama Ustadz, bahkan saya tuh sudah berpikir untuk murtad. Lalu korban ketiga, yang tidak saling kenal. Gitu. Dan yang lainnya semua saling gak ada yang kenal. Nah ketika gak ada yang kenal, korban yang di Mesir kita pulangin. Wah, itu udah guys. Jadi korban ketiga itu juga ada ya gitu. Tapi di sini nggak diceritain ya korban ketiga diapain. Tapi mungkin sama ya, polanya sama, yaitu ya diajak untuk ke Mesir, lalu siap-siap ke kamar. Berarti kan dia punya pola yang selalu dia lakukan ya. Diajak nonton video, yang kemarin itu ceritanya juga ada yang dibeliin beberapa pakaian gitu. Wah, sekarang para ustadz ternama ini sudah membongkar perilaku menyimpang ya dari SAM. Ada yang bilang, ingat fitnah itu kejam, semoga Allah lindungi umat muslim dari fitnah gitu. Siapa yang fitnah? Kan korban udah speak up juga dari 2017. Cuman SAM itu udah janji nggak bakal ngelakuin itu. Taunya beberapa tahun lagi, waduh, ini tetap ngelakuin ini. Nggak usah terlalu inilah sama agama kalau ya nggak bener. Maksudnya kalau agama kita harus pegang teguh. Tapi kalau sama orangnya, orang itu manusia guys. Manusia itu juga punya salah, udah pasti punya salah, bisa hilaf juga. Nggak semua manusia itu baik gitu. Kalian cuma percaya sama Rasul kalian aja gitu. Sisanya sama semua manusia lain jangan terlalu kalau zaman sekarang Gen Z bilang jangan terlalu diini-iniin lah. Ya kan gitu. Wow. Sampai sekarang kita belum tahu ya dari Mabes Polri ini udah ada pengumuman resmi atau enggak, karena dari ustadz yang lain udah mengumumkan dia adalah tersangka, tapi dari pihak Mabes Polri-nya Let's Go masih belum nemu ini. Dia disebutkan menjadi tersangka. Cuman itu guys, jadi Ustadz Abi Maki ya dan Oki Setiana Dewi katanya juga dapat ancaman dari SAM atau dari pihak-pihak SAM gitu loh. Dari pihak SAM apa dari SAM-nya nih? Coba kita lihat ya. Apa isinya? Saya minta untuk diberikan keterangan kalau menyatakan bahwa pada tanggal waktu kita kumpul di rumahnya Kiai Khalil Nafis, kalau itu dipaksa oleh saya, dipaksa oleh saya, gitu. Karena ada ancaman seakan-akan kalau nggak datang nanti ini kasus akan lebih berat, lebih bahaya. Jadi ancamannya itu seakan-akan nanti kalau dibuat sama teman saya ini kata-kata itu pastinya akan memojokkan saya kalau saya mengancam. Nah, itu salah satu. Saya sebetulnya ya karena mungkin polos aja, saya nggak ngerti kalau itu ancaman gitu. Saya store bilang ke Habib Bahdi, ini begini, oh itu ancaman itu, kenapa antum nggak dengar? Oh iya kan terlalu polos aja, jadi nggak terlalu nggak ingat atau nggak paham kalau itu ancaman. So dia mengatakan bahwa itu fitnahnya juri Hafiz Indonesia yang sekarang nggak tampil lagi, dia menfitnah saya gitu. Katanya hadir kan, itu enggak, bukan fitnah kata dia, bukan fitnah, benar ada buktinya, saya tahu bahwa ini perbuatan kamu gitu. Itu ceritanya. Jadi saya dianggap ini saya yang memfitnah, yang menggerakkan semua itu, karena saya dianggap tahun ini nggak tampil di Hafiz Indonesia. Memang saya nggak tampil tahun ini kan. Jadi itu guys, jadi katanya ada ustadz-ustadz yang berkumpul ini yang memang tadinya mungkin awalnya dia mau selesaikan secara internal, nah tapi jadi SHM ini bilang, wah itu semua yang disebutin ke saya, yang saya belok, yang saya ya pegang pala tuyul santri saya, itu semuanya fitnah dari juri Hafiz Indonesia, karena dia udah nggak tampil di TV lagi gitu. Padahal ya memang enggak, karena bukti-buktinya sudah sangat kuat. Nah dari bukti-bukti yang ada ya, dari para keterangan korban juga. Jadi si SAM ini bilang, itu semua fitnah, yang fitnah itu ya itu juri yang nggak ikut masuk TV gitu. Karena saya masuk TV, wah seperti itu ya. Dulu kita selalu bilang bahwa lembaga atau ustadz-ustadz besar, kenapa sih kalau ada kasus-kasus seperti ini di pesantren itu jarang nongol gitu. Nah mungkin sekarang mereka udah dengar kritikan kita ya, dan sekarang mereka nongol. Tapi kalian nggak percaya juga, malah kayak kalian bilang, wah ustadz-ustadz ini yang besar-besar ini malah memfitnah SAM gitu. Nggak ngerti lah ya, giliran lembaga dan ustadz sudah mulai mungkin mendengar suara kita untuk berdiri bersama korban terlebih dahulu, dapat kritik juga, dibilangnya dia fitnah gitu. Padahal ini adalah kemajuan dari lembaga-lembaga muslim di Indonesia ya, dan juga para ustadz besar ya, udah mau loh ngikutin ini ke kepolisian, udah mau ngelaporin ini ke kepolisian gitu. Tapi mereka dapat fitnahan kalau mereka fitnah itu. Fitnahception nih. Nah, itu dia guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Coba kasih pendapat kalian di bawah ya guys ya. Udah lama banget nih Let's Go nggak bacain dari ini ya, dari Super Thanks ya. Dari Super Thanks, thank you banget teman-teman yang udah support ya. Ada dari Nawa87 Ana gitu.
Thank you banget. Terima kasih banyak Nawal 87 Ana dari Lukyun yang agak lama ya. Thank you banget ya Lukyun, ini udah lama banget. Tapi kalau Lukyun mau coba komen pendapat Lukyun tentang kasus kali ini ya. Dari Asri Nugraha Gustini 9648. Thank you juga 20.000-nya. Makasih banyak teman-teman yang udah mensupport ya. Kalau kalian ingin dibacain pesan-pesan kalian bisa support dari Super Thanks aja. Dari link Saweria yang ada di bawah guys. Ntar gue bacain pendapat kalian ya. Jadi yang bisa disampaikan, thank you banget teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.